Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hidayah Putri dari Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang proyeksi peta. Yang pertama adalah pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan bentuk yang diubah itu harus tetap, luas diubah harus tetap. Dalam pembuatan peta, apabila kita ingin menggambarkan perubahan benda yang berukuran 3 dimensi ke benda yang berukuran 2 dimensi, benda itu harus diproyeksikan ke bidang datar. Teknik proyeksi ini juga berlaku untuk memindahkan letak titik-titik pada permukaan bumi ke bidang datar yang dinamakan proyeksi peta. Secara khusus, pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau disebut globe ke bidang datar yang disebut peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan globe ke bidang datar harus diusahakan akurat. Agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan, maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini. Syaratnya adalah, yang pertama, bentuk-bentuk permukaan bumi tidak mengalami perubahan, harus tetap, persis seperti pada gambar peta di bumi. Yang kedua adalah, luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara titik dengan yang lainnya di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Di dalam proses pembuatan peta, untuk dapat memenuhi ketiga syarat itu sekaligus adalah satu hal yang tidak mungkin. Bahkan untuk dapat memenuhi satu syarat saja itu, untuk seluruh bola dunia juga merupakan hal yang tidak mungkin. Yang bisa dipenuhi hanyalah satu-satu saja syarat di atas ini untuk sebagian kecil dari muka bumi. Oleh karena itu, untuk dapat membuat rangka peta yang meliputi wilayah yang lebih besar harus dilakukan kompromi ketiga syarat di atas. Akibat dari kompromi itu, maka lahir bermacam jenis proyeksi peta. B. Meridian dan paralel. Garis lintang, ada 90% garis lintang yang merupakan lingkaran-lingkaran yang sejajar dengan ekuator, yang terletak antara ekuator dan kutub. Jarak antara garis lintang sama, namun bila diamati secara mendalam, namun jarak tersebut tidak mutlak sama. Istilahnya, satu derajat lintang adalah pembagian derajat sepanjang meridian atau jarak antara lintang satu dengan yang lainnya. Apabila lingkaran meridian dibagi atas 360 bagian yang sama, untuk menentukan lintang suatu tempat dilakukan dengan pengukuran tinggi bintang kutub atau dengan tingginya matahari di atas horizon. Karena bentuk bumi yang bulat, maka satu derajat lintang berukuran sama pada tiap tempat, namun dengan pemipihan ke arah kutub, maka satu derajat lintang di tiap tempat dapat dihitung berdasarkan bentuk bumi. Ini adalah contoh gambar dari paralel atau garis lintang. Yang kedua adalah meridian atau bujur. Pasangan koordinat lain terdiri atas lingkaran-lingkaran besar sebanyak 180 buah yang membagi ekuator serta lingkaran lintang menjadi 360 meridian. Satu derajat meridian merupakan jarak antara meridian yang satu dengan meridian yang lainnya. Dalam kartografi, lingkaran lintang dan ekuator dianggap sebagai lingkaran sempurna, sehingga panjang satu derajat meridian di ekuator sama dengan 69,17 mil. Sedang di kutub sama dengan 0. Apabila kutub dianggap tidak mengalami pemipihan, maka radius pada tiap paralel adalah R sama dengan R besar cos K, di mana R adalah radius bumi, K adalah paralel dalam derajat, dan R adalah panjang radius paralel. Yang ketiga, besarnya bujur. Besarnya bujur suatu tempat atau titik adalah busur
yang diukur dalam derajat pada suatu paralel antara meridian tempat tersebut dengan meridian utama. Bujur pada suatu titik tertentu pada bola bumi diukur ke timur atau ke barat dari meridian Greenwich. Harga bujur berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat ke timur atau ke barat. Bila satu titik hanya diketahui besarnya bujur saja, maka kita belum dapat mengetahui lokasinya secara teliti, karena dengan bujur yang sama dapat terletak pada meridian penuh. Dengan kata lain, suatu meridian dapat didefinisikan sebagai suatu garis yang menjadi tempat kedudukan semua titik-titik yang mempunyai longitude yang sama. Yang keempat, besarnya lintang. Besarnya lintang suatu tempat didefinisikan sebagai besar yang diukur pada suatu meridian antara tempat tersebut dengan ekuator. Besarnya lintang mempunyai harga dari 0 derajat ekuator sampai 90 derajat di kutub utara dan kutub selatan. C. Maksud dan tujuan proyeksi peta. Proyeksi peta yang ideal adalah proyeksi yang tidak mengalami distorsi jarak, sudut, luas, dan bentuk, sehingga keadaan asli permukaan bumi tergambar sama persis dengan peta. Jarak di peta sama dengan jarak di lapangan atau equidistant. Sudut atau arah di peta sama dengan arah di lapangan atau sama bentuk. Tujuan pokok suatu proyeksi peta adalah menggambarkan bentuk bola bumi atau globe ke bidang datar yang disebut peta dengan distorsi sekecil mungkin. Seperti telah dijelaskan di bagian depan, untuk mencapai ketiga syarat ideal tersebut, proyeksi peta adalah yang tidak mungkin. Dan untuk mencapai suatu syarat saja hanya menggambarkan seluruh muka bumi. Yang mungkin dipenuhi adalah satu syarat saja, dan itu pun hanya untuk sebagian dari permukaan bumi. Di sini ada contoh gambar permukaan bumi yang digambarkan dengan proyeksi peta. Di sini terdapat langkah-langkah cara memindahkan peta ke dalam bentuk globe. Dengan adanya kompromi, maka timbul bermacam-macam proyeksi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. D. Jenis-jenis atau klasifikasi proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi menurut bidang yang digunakan. Yang pertama, proyeksi azimutal. Yang kedua, proyeksi kerucut. Yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi azimutal, yaitu bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Sedangkan kerucut, bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Dan yang terakhir, silinder. Bidang proyeksi ini adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Di sini ada contoh gambar dari ketiga jenis proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi normal. Yang kedua, proyeksi miring. Dan yang ketiga, proyeksi transversal. Proyeksi normal, sumbu simetri di bidang proyeksi berimpit dan dengan sumbu bumi. Sedangkan yang miring, sumbu simetrinya bidang membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Sedangkan yang transversal, sumbu ini, proyeksi normal, sumbu simetri bidang proyeksi ini berimpit dengan sumbu bumi. Sedangkan yang miring, sumbu simetrinya berbentuk sudut terhadap sumbu bumi. Dan yang terakhir, transversal, sumbu yang bidang proyeksinya tegak lurus terhadap sumbu bumi. Di sini ada macam-macam proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Selanjutnya, proyeksi tangen dan proyeksi seken. Macam-macam proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah proyeksi equidistant, proyeksi konform, proyeksi ekuivalen. Dalam melakukan pemilihan proyeksi peta, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan topografi sesuatu wilayah memanjang dengan arah-arah barat-timur, umumnya menggunakan proyeksi kerucut, normal, konform, dan menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan. Dan yang kedua, pemetaan dengan wilayah memanjang dengan arah utara-selatan, umumnya menggunakan proyeksi silinder,
transversal, konform, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut. Pemetaan wilayah di sekitar kutub umumnya menggunakan proyeksi azimutal, normal, konform. Proyeksi ini dikenal sebagai proyeksi stereografis. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.